kabar semua? Senang sekali saya Rini Ayuning Tias dapat menjumpai Anda kembali dalam program kesayangan kita, Dokterku. Disiarkan langsung dari studio El Sinta TV dan 95,7 FM Fit Radio Semarang. Seperti biasa, selama 1 jam ke depan, kami akan menyajikan informasi seputar kesehatan Anda dengan tema kali ini mengenai menjaga kesehatan kulit saat pandemi COVID-19. Bagi Anda yang ingin bertanya langsung, silakan di 021 2520 666 atau kirim pertanyaan Anda ke email kami di dokterkuelcinta@yahoo.co.id. Dan hari ini kita kehadiran dengan Dr. Hajah Ratna Komaladewi SPKK MKes Fins DV. Beliau adalah dokter spesialis kulit dan kelamin dari Rumah Sakit Bakti Kartini. Kita sapa dulu Dr. Hajah Ratna yang sudah hadir di samping saya tentunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dokter. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Halo Mbak Rini, gimana kabarnya? Baik ya, Alhamdulillah dok, baik. Kabar baik dari aku juga. Dokter cantik sekali ya dari ujung kepala sampai ujung kaki. Wah, Orange ya, matching orange sama gitu ya. El Sinta ya. Oh. Jadi energinya ini ceria gitu ya, dok, ya, Iya, energi betul. matahari gitu. Oh, kuning orange gitu, seger gitu ya, dok ya. Hari ini Iya. kita mau bahas mengenai menjaga kesehatan kulit saat pandemi COVID-19. Oh, gitu ya. Jadi sebetulnya kalau bicara tentang kesehatan kulit nih, biasanya orang-orang terutama perempuan yang sangat peduli dengan penampilan, ini fokusnya kalau bicara kulit nih pasti kulit wajah gitu ya, Iya, estetik, betul. kosmetik. Padahal kan kulit nggak hanya sekedar kulit wajah aja, dok ya. Iya, yang Seluruh tubuh diperhatikan. dilindungi oleh kulit itu sendiri. Jadi kulit ini sebenarnya apa sih, dok? Dan juga fungsinya sendiri untuk tubuh kita seperti apa? Ya banyak sekali ya, kulit itu kan berfungsi yang penting untuk menutupi organ-organ tubuh kita ya. Kan kalau nggak ada kulit gimana coba kita gitu. Gimana pasti coba itu, ya? iya. Mengcover gitu ya? Betul, sebagai proteksi juga, Benar. sebagai termoregulator juga untuk suhu tubuh kita gitu ya. Dan banyak sekali fungsi kulit. Yang pasti kita harus memperhatikan kulit dari ujung rambut sampai ujung kaki. Tidak hanya untuk kulit wajah aja, karena kesehatan kulit kita itu semuanya tuh penting gitu ya. Betul. Karena kan penampilan pertama kita dari kulit kita. Kalau kulit kita bersih, kulit kita rapi, cantik itu, atau yang laki juga ganteng, bersih ya, sehat gitu kan, juga lebih nyaman dilihat. Dan itu pertama kali at the first sight atau penglihatan pertama kan dilihat dari kebersihan kulit kita, seperti itu Mbak Rini. Ya. Jadi kan yang pertama kali dilihat ya kalau ngobrol, Iya. apa sih kalau bukan kulitnya gitu Ya, ya? Artinya, fokus mata kan ke kulit ya pasti. tapi pengertian kulit yang sehat ini bukan berarti yang harus yang putih seperti Betul. aktor, aktris Korea gitu, nggak begitu ya, dok ya? Atau Ya, glowing betul. pengertiannya sekarang nih lebih cerah atau apa gitu ya, dok ya. Iya. Jadi sebenarnya tergantung dari jenis kulit kita sendiri, Betul. warna kulit kita memang Indonesia seperti apa sih, kan rata-rata sawo matang gitu ya, dok. Iya. Ya. Intinya terawat begitu ya, Kuning dok ya. langsat sama matang, betul. Karena kan kulit itu kan dibagi dari 3 ras ya, yaitu Kaukasia itu yang bule, kita tuh Asia, dan ketiga tuh negroid ya, yang hitam gitu, seperti itu. Jadi kita memang persepsi atau paradigma kulit itu cantik untuk Indonesia tuh putih selama ini kan. Sementara orang Kaukasia gitu ya, orang Eropa, orang Amerika tuh bahwa kulit sehat itu yang tan gitu ya, yang bagus. Mereka Kayak suka kita-kita berjemur gini. gitu ya. Suka berjemur ya. Jadi kan beda-beda persepsi dari masing-masing negara gitu. Nah, Indonesia ini masih yang kiblatnya nih Korea gitu ya, kayak bule-bule gitu. Jadi tuh kalau misalnya yang dimaksud putih itu ya yang cantik, yang itu yang putih gitu kan, mereka mengharapkan seperti itu. Padahal sih nggak juga ya, namanya kulit sehat itu tidak melulu kategori putih gitu, dengan kulit yang udah ada misalnya yang kecoklatan ya, sawo matang pun juga itu bagus, yang penting sehat gitu. Dari struktural kita bisa lihat dari kehalusan ya, dari konsistensi, kekenyalan gitu, semuanya tuh yang kita perhatikan gitu. Intinya lembab juga betul, gitu ya, iya, dari semua itu yang kita perhatikan, bukan dari warnanya sekedar warna aja ya, tapi dari struktur kulit dan tekstur kulit tersebut gitu. Struktur dan tekstur begitu Iya. ya. Kan soalnya kan ada yang tipe kulitnya dia bawaannya normal, alhamdulillah dong gitu ya. Tapi betul. kalau yang kering gitu ya, atau Iya. mungkin acne prone gitu, anak-anak zaman sekarang nih, aduh kulit aku nih rentan berjerawat nih, atau Betul. berminyak, atau kombinasi macam-macam deh. Karena makin kesini kan makin banyak anak-anak juga udah apa ya istilahnya, udah lihat-lihat dari YouTuber, betul. beauty vlogger gitu ya. Nah. Jadi udah makin kaya tuh kata-katanya soal kulit. Apalagi sekarang kan serba online ya, kadang-kadang kan
banyak pasien-pasien saya tuh remaja gitu ya, semua tuh beli-beli online, apa-apa online gitu, karena kemudahan sekarang sosmed dan apalagi di situasi pandemik seperti ini kan memang orang tuh pada online karena kan memang kita harus di rumah aja ya, maksudnya harus stay safe di at home gitu. Jadi mereka beli produk-produk online, tapi kan kadang-kadang kan produk online itu kan kita nggak tahu ya ingredientsnya apa, tuh nggak ada penjelasan gitu maksudnya. Kecuali kalau kita yang konsul ke spesialis kulit itu yang jelas gitu, itu fungsi untuk acne, misalnya untuk yang dry skin ya, atau yang cenderung dermatitis atopik atau misalnya kulit normal gitu. Jadi banyak hal-hal yang seperti itu, jadi mereka jadi korban kosmetik juga kayak gitu karena kemudahan akses ya gadget segala macam ya di era global ini memang membuat seperti itu gitu. Jadi ujung-ujungnya akhirnya ya berobat ke spesialis kulit seperti itu. Ini menarik ya, karena kan dikaitkan di tengah pandemi COVID-19 gitu ya. Artinya mungkin sebelum pandemi pun orang bisa aja punya masalah beragam persoalan kulitnya gitu ya dok. Apalagi tambah pandemi, ini artinya kita adaptasi kebiasaan baru gitu ya dok. Ya mungkin juga stresor ini juga, ada pandemi juga membuat perubahan-perubahan juga nih dok pada kulit kita ya. Mungkin yang tadinya tidak ada masalah jadi ada masalah, atau sebaliknya sebelumnya udah ada masalah jadi makin parah gitu. Betul. Jadi yang dimaksud dengan menjaga kesehatan kulit saat pandemi COVID-19 ini, mungkin yang jadi perhatian khususnya apa dok? Apa karena memang ada perubahan situasi ini, jadi kita harus lebih ekstra menjaga kulit betul. kita? Dengan dulu kan kita kan mencanangkan tuh 3M ya kan, dengan menggunakan masker ya, dengan sering mencuci tangan, sama menjaga jarak. Nah dari ketiga itu sudah 2 nih yang menimbulkan suatu masalah kulit. Yang pertama dengan masker, dengan problema dengan menggunakan masker ini banyak penyakit-penyakit yang terjadi karena penggunaan masker. Seperti pertama karena dermatitis pressure ya, tekanan masker. Kadang-kadang kalau memang seperti saya ini sebagai dokter ini kan memang harus yang kerkep gitu ya, yang masker sehari-hari. Jadi tekanan juga menggunakan dermatitis pressure atau tekanan. Dermatitis pressure ya? Ya betul. Dan kedua juga jerawat lah pasti ya, karena kan tertutup terus ya, tidak bernafas seperti itu. Juga bisa juga dengan dermatitis kontak iritan juga, seperti ada bahan-bahan masker yang mungkin pada orang-orang tertentu tidak bisa, dermatitis kontak alergi juga seperti itu. Itu problema yang penggunaan masker itu sendiri ya, sudah banyak gitu problemanya dengan gaya hidup yang sudah berbeda, karena itu kan setiap hari kan hampir kita mungkin menggunakan masker itu 10 jam ya kalau misalnya kita bekerja luar begitu. Kita harus pintar-pintar menjaga itu seperti itu. Dan yang kedua adalah dengan mencuci tangan sering kan, pasti dengan menggunakan antiseptik, sabun antiseptik pada orang yang kulitnya sensitif gitu ya. Itu bisa juga menimbulkan iritasi seperti itu. Jadi bisa menimbulkan akrodermatitis ya, atau eksim pada tangan sama telapak tangan seperti itu. Lalu juga karena hand sanitizer sering kan kayak bolak-balik kalau habis pegang duit pasti kayak ini ya. Apapun sekarang kan jadi paranoid kan, jadi pokoknya kemana-mana. Paranoidnya. Ya betul, tapi kan positif. Tapi ya itu banyak beberapa orang gitu, termasuk saya pun juga kan, memang saya memang ada dermatitis atopik ya, jadi memang lebih sensitif dengan sering-sering menggunakan hand. Nah itu pintar-pintar kita harus menggunakan hand sanitizer yang mengandung emolien atau pelembab seperti itu. Jadi kita harus juga balancekan juga seperti itu. Oke, jadi ini apa ya dok ya, intinya kalau yang jadi pertanyaan lebih detail lagi ya dok ya, ini sebetulnya memang orangnya ini tadi seperti dokter mungkin ya, saya ada bakat dermatitis atopik nih gitu ya, jadi memang lebih rentan nih, kulitnya lebih sensitif gitu ya, jadi sekarang ditambah harus adaptasi kebiasaan baru, sering-sering pakai hand sanitizer lah, sering-sering pakai masker yang terlalu merekat lah gitu ya, jadi memang jadi pen-trigger nih gitu ya. Tapi buat orang-orang yang sebelumnya nggak ada bakat tapi jadi mengalami juga nih karena memang repetitif ini, atau bagaimana dokter? Jadi faktor resikonya bisa dibilang apakah memang ada bawaan juga, atau memang tadi karena setiap hari digunakan terus? Iya betul, banyak juga yang kulitnya tadinya normal ya. Pasien-pasien saya juga banyak yang timbul masalah baru karena ini. Gak cuma dari masalah yang dari 3M itu aja, kadang-kadang kan dari misalnya work from home nih, banyak pekerja-pekerja yang biasanya kan kantoran gitu ya, mereka kan biasa aktivitas mobile, tiba-tiba harus
di rumah aja itu kan menimbulkan stresor tersendiri loh. Benar sih. Banyak Di banget kamar itu. aja gitu ya, atau Iya, di rumah aja. banyak banget yang seperti itu. Jadi timbullah masalah baru yaitu penyakit kulit neurodermatitis. Jadi dermatitis karena faktor stres. Neurodermatitis Ya betul, istilahnya. karena stres itu. Jadi udah kalau kita saya udah pasti nih ya, Pak pasti work from home. Iya nih dok, stres malah kayak kerjanya di email kayak gitu-gitu kan terkungkung gitu ya. Malah Walaupun bebannya sebenarnya lebih banyak iya nih. enak kalau misalnya ketemu langsung, misalnya ketemu bosnya tuh langsung gitu kan. Kadang-kadang mereka sudah lewat video conference gitu ya, lewat Zoom seperti Iya. itu kan nggak langsung gitu menyampaikan lewat email segala macam tuh kayak mungkin mereka yang biasa mobile tuh sudah seperti suami saya juga itu ya ini memang menyiksa Agak kurang gitu. praktis, kurang efektif gitu bagi Betul. sebagian orang ya dok Ya ya. itu yang pertama tuh ya maksudnya yang dari perubahan hidup yang memang karena pandemi COVID-19 ini gitu. Dan aku juga banyak juga yang misalnya di rumah aja jadi nggak beraktivitas ya. Kadang-kadang mereka jadi takut kan. Jadi di rumah aja timbullah masalah kulit seperti jamur karena lembab gitu. Kadang-kadang mungkin jadi malas mandi gitu ya. Iya, Mandi cuma benar ya. sehari sekali kayak gitu kan. Sehari sekali. Nah itu problem-problem yang terdapat pada itu. Karena banyak anak sekolah juga yang kayak begitu kan. Mereka yang sekolah online gitu kan. Jadi kan mau nggak mau paling mereka harus Zoom dengan pakaian seragam sekolah. Tapi kadang-kadang kalau udah nggak sempet mandi gitu ya. Mandi nanti gitu Malah sehari jadi sekali. males ya dok ya. Iya begitu. Sehari nggak 2 kali, sehari sekali deh gitu. Atau malah nggak ganti baju gitu. Betul, Ada juga kadang- seperti itu ya. Iya, banyak. Belum lagi apa ya dok ya, suhu di ruangan seperti apa. Mungkin Betul. berkeringat atau mungkin sebaliknya di ruangan ber-AC. Nah ini kan juga akan Iya. mempengaruhi mungkin tekstur tadi kulit juga segala macam ya dok ya. Dan juga kan misalnya nih seharian tuh ya kadang-kadang kan nggak bersihin kamar juga. Nah timbullah itu ada penyakit skabies yang kena kutu gitu ya. Kutu kasur apa kadang-kadang kan pembersihannya juga beda kalau misalnya yang dulu pas sekolah berangkat gitu ya. Dibersih-bersihin gitu kan udah dibuka-bukain jendela kamar ada udara masuk kayak ini. Kalau sekarang kan pada full day ya di rumah gitu. Atau di kasur gitu Kasur, kan. mager gitu kan udah kemana-mana itu ya itu juga menimbulkan masalah baru juga dengan Gitu ya. seperti Mungkin itu. yang eksim yang tadinya nggak pernah kambuh lagi jadi kambuh lagi Iya gitu betul. ya dok ya. Kadang-kadang juga anak-anak sekolah kan juga stres juga ya dengan pola hidup yang harus berubah drastis ya. Mungkin kan padahal kan mereka juga mesti yang mungkin anak TK, anak SD itu mesti bertahap. Tapi kadang-kadang kan tugasnya juga lewat online, lewat email. Kadang-kadang mereka sebenarnya kan enak bertatap muka dengan guru-gurunya. Tapi sementara ini kan harus lewat Zoom ya, lewat mungkin chat seperti itu. Jadi kan mungkin nggak nyaman juga pertama mungkin, dan kedua kalau misalnya belajar matematika atau belajar fisika atau kimia kan memang harus hitung-hitungan mesti ini kan jadi ekstra stres juga kan kadang-kadang, jadi kan orang tuanya juga stres juga sih. Ikutan stres gitu ya. Terus Ya, belum seperti lagi itu. perubahan apa ya, pola makan juga ya dok ya, pengaruh juga nggak sih dok? Artinya ya jadi mungkin jadi lupa minum, dehidrasi gitu Ya, misalnya. bisa Terus juga, pengaruh ke kulit juga, atau mungkin pola makan yang kurang sehat jadi apa mempengaruhi, jadi kulit itu jadi kok jadi lebih berminyak ya, apa karena stresnya ini sendiri atau memang perubahan pola makan juga gitu di Ya, tengah pandemi ini gitu. kan menurut perubahan banget karena mereka kadang suka juga online ya, pesan online kayak gitu-gitu Order juga online kan. gitu ya. Iya, karena biasanya juga yang nggak sempat masak atau apa mending online seperti itu. Jadi kan banyak perubahan-perubahan juga, dan memang harus disadari juga karena kadang di rumah aja itu membuat orang jadi makin banyak makan gitu ya, jadi nggak terkontrol juga gitu. Yang tadi yang mungkin dengan aktivitas mereka misalnya berangkat pagi kerja dengan aktivitas yang rush gitu ya, yang padat gitu, tiba-tiba di rumah yang santai gitu-gitu, jadi kan membuat makan lagi dan nggak terkontrol. Itu harus diimbangi dengan olahraga sebenarnya gitu. Ya, harus diimbangi dengan olahraga. Betul. Apalagi mungkin juga kesempatan yang bisa apa nih, punya banyak waktu untuk berjemur gitu Ya, ya. Ini bagus betul. sekali dok. Karena kan tadi kulit ini kan sebetulnya di bawah kulit ya ada vitamin Iya, ada D. provitamin D3 gitu yang kita harus membutuhkan sinar matahari untuk berubah menjadi vitamin D gitu. Jadi asupan dari sinar matahari yang dari mungkin pagi ya dari jam 7 sebenarnya sampai jam 1 sekarang ya yang bagus. Ya itu sih manfaat. Kenapa lagi sekarang musim hujan kan, jadi harus pintar-pintarnya kita memanfaatkan momen di mana sinar matahari itu ada. Kalau nggak ketemu sama sekali dok, ini kok setiap hari hujan, mendung, kebetulan di daerah seperti itu gitu. Nah ini apakah mungkin bisa memanfaatkan, artinya yang kita konsumsi nih misalnya Ya bisa. suplemen vitamin Suplemen, betul. apa nih, D atau mungkin E untuk kulit gitu kan sering ditanyakan nih oleh orang-orang. Iya nih, Dok. betul ya kan. Yang untuk tulang sih pasti vitamin D. Kalau saya sih tidak selalu menganjurkan vitamin E karena vitamin E berlebih
jangan timbul jerawat ya. Oh. Jadi secukupnya lah, mungkin di atas usia 40 tahun mungkin sudah bisa minum vitamin E. Tapi itu juga nggak tiap hari sih kalau saran saya, lebih kalau mungkin 3 hari sekali atau seminggu sekali seperti itu. Karena juga kalau saya pribadi sebagai dokter spesialis lebih ke vitamin C ya, lebih ke vitamin C, tubuh ya, antioksidan seperti itu kan, ada zinc, selenium, banyak kan antioksidan yang bagus diasup untuk kehidupan kita sehari-hari. Atau mungkin secara alami aja makan banyak buah, betul, sayur begitu betul, ya dok jus gitu ya. Mungkin kalau di rumah aja kan lebih sempat. Makan jeruk nih ngeliat dokter jadi fresh seperti orange gitu ya. Seperti itu Mbak. Oke, dokter kita jeda dulu sebentar, nanti dilanjutkan kembali di segmen berikutnya, akan ada slide yang bisa dokter jelaskan lebih detail lagi ya. Oke, pemirsa jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami akan kembali sesaat lagi. Ya pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di program Dokterku, masih membahas mengenai menjaga kesehatan kulit saat pandemi COVID-19 bersama dengan Dr. Hajah Ratna Komaladewi SPKKM Kesvins DV. Beliau adalah dokter spesialis kulit dan kelamin dari Rumah Sakit Bakti Kartini. Dan Dr. Hajah Ratna dilanjutkan kembali ya. Jadi untuk memudahkan kita semua belajar mengenai bagaimana sih merawat kesehatan kulit kita sesuai dengan mungkin tipe kulit masing-masing juga ya dok ya. Ini ada slide yang bisa kita pelajari bersama yang sudah Dr. Ratna persiapkan di rumah sakit ya. Jadi kulit, pengertiannya dulu ya dok ya. Betul. Kulit sebenarnya apa sih gitu kan. Tadi kan aneh dong kalau kita nggak ada kulitnya. Tapi sebenarnya kulit itu apa sih gitu. Dan juga nih terdiri dari epidermis, dermis, dan hipodermis. Maksudnya juga seperti apa dokter? Ya tadi yang sudah sepintas ya saya jelaskan di prolog awal. Nah ini kulit adalah lapisan luar dari tubuh manusia. Jadi paling luar nih lapisan baik tubuh manusia maupun tubuh pasti ada kulitnya ya. Nah kulit itu terjadi organ terbesar dari sistem tubuh yang menutupi. Jadi paling banyak nih kulit kita kan paling semua dari ujung rambut ujung kaki kan. Jadi yang paling banyak menutupi sistem tubuh kita dan memiliki beberapa lapisan. Jadi kan nggak cuma satu lapis saja di kulit nih gitu ya. Jadi ada yang ektodermal dan yang juga menjaga nih supaya otot, tulang, ligamen, organ-organ internal kita kayak jantung, kayak ginjal kita, paru, hati itu kan menjaga kulit supaya tidak langsung kena paparan dari luar seperti itu. Jadi maksudnya seperti itu ya, berlapis gitu ya, ada epidermis. Betul, nah ada epidermis, yang tengah dermis, yang paling bawah itu hipodermis. Oke, next slide barangkali. Nah ini struktur yang tadi betul ya, dok, ya. kita jelaskan yang lebih spesifik lagi, lebih detail lagi karena di epidermis pun juga itu banyak banget lapisan lainnya. Ya ada lapisan corneum yang paling atas ya. Ada granulosum, lucidum sebagainya, ada basale, membran basale sebelum masuk ke dermis. Di dermis juga udah masuk ke lapisan-lapisan kulit lagi dan yang paling bawah adalah hipodermis seperti itu. Ya. Jadi jangan dipikir bahwa kulit itu selapis doang ya, padahal banyak lapisan-lapisan di dalamnya. Jadi kalau ada stimulus atau apa, kulit kita bereaksi, misalnya ada orang alergi gitu, terus langsung gatal atau apa, itu sebenarnya sudah tadi sampai melibatkan saraf-saraf atau bagaimana dok? Ada sel-sel bermutasi, sel-sel IgE-nya pada kulit kita gitu ya, yang menimbulkan alergi seperti itu. Banyak ya di dalam sini yang menimbulkan pencetus-pencetus yang alergi itu lebih ke imunologi sih pembahasannya ya. Imunologi lebih kedaya tahan detail. Tubuhnya gitu. Betul. Ya. Oke, itu sekilas aja gitu ya untuk pengetahuan sedikit aja. Coba selanjutnya lagi, fungsi proteksi regulator suhu dan penentuan warna kulit. Bila diperinci seperti apa dokter? Nah ya berarti proteksi ya seperti tadi ya, menutupi kulit kita itu kan jadi melindungi kita dari cedera, jadi kan supaya nggak langsung kena ke organ tubuhnya, jadi ada perlindungan dari kulit kita ya. Terus regulator suhu, jadi yang memproduksi keringat ya, terus pembuluh darah kita. Jadi kita kalau misal sekarang ini kan COVID seperti ini kan pasti diperiksa suhu. Pasti kan kulit kita dong langsung kita tempelkan ke dahi, ke itu kan di ketiak seperti itu kan. Nah itu kan kulit kita yang memproduksi si suhu tubuh itu seperti itu. Nah penentuan warna kulit tadi seperti yang saya bilang bahwa di dunia ini kan ada 3 ya.
Ketiga Kaukasoid. keras ya, jadi Kaukasia ya, Asia sama Negro. Nah, karena apa? Karena di dalam kulit kita tuh ada kandungan pigmen ya, atau sel-sel melanosit yang membuahkan atau menghasilkan warna kulit kita seperti itu. Oke, ini kalau untuk proteksi kan melindungi tubuh dari kontak langsung sinar matahari. Karena makanya ada orang yang mungkin berjemur kelamaan jadi sunburn. Itu kan Ya, juga betul. reaksi yang kurang menyenangkan juga untuk kulit Betul. gitu ya dok ya. Terus kemudian kadar atau kandungan melanosit ini melanin gitu ya dok ya. Sel-sel melanin pigmen. Iya, itu Ya. akan mempengaruhi apa sih dok? Artinya selain warna kulit, intinya kalau untuk berjemur sinar matahari, orang yang dengan kulit gelap disarankan lebih lama dibanding yang kulit misalnya putih. Apa benar seperti Betul, itu? betul. Itu sangat betul sekali. Jadi memang kulit-kulit seperti Asia ini sih memang kita lebih safe ya, lebih aman daripada yang Kaukasia, yang orang-orang bule itu. Ya. Jadi kan dia langsung tan, langsung sunburn gitu ya, kelihatan merah. Makanya kalau misalnya ini kita harus menggunakan sunblock atau tabir surya. Betul. Itu sangat penting sekali itu. Itu memang basic dari segala aktivitas sehari-hari, kita harus menggunakan tabir surya untuk melindungi. Dan misalnya pun orang bule kepingin juga berjemur untuk menghitamkan kulit, juga ada tabir surya khusus untuk membuat kulit seperti tan gitu Tetap ya. harus pakai tabir surya Iya, ya, bukan betul. langsung berjemur gitu aja Nggak juga bisa ya. gitu. Jadi justru kan membahayakan karena dengan berjemur tanpa tabir surya itu menimbulkan kanker kulit gitu. Nah, itu dia. Jadi akan menimbulkan penyakit baru lagi yang lebih berbahaya seperti Tetap itu. harus pakai tabir surya untuk Iya. menghindari dari resiko terjadinya kanker kulit begitu Betul, ya, karena Dok, kan ya? contohnya seperti orang-orang Australia gitu ya, dia memang kan tinggal di tempat yang dulunya itu kan suku aborigin. Dimana suku aborigin kan dia rasnya negroid, hitam ya. Jadi ketika dia pindah ke sana sebagai, maksudnya maaf penjajah seperti itu kan, jadi kan menguasai daerah yang sebenarnya tuh sinar matahari untuk kulit hitam gitu. Makanya di sana tuh paling banyak sekali karsinoma sel basah, Oh, kasusnya melanoma tinggi ya? maligna, seperti itu tuh sangat banyak, sangat umum di Australia. Karena backgroundnya seperti itu. Iya. Sebenarnya bukan ya karena tadi menjajah itu ya dok ya. Nggak sesuai Jadi kan dengan- memang tadi negara yang untuk kulit yang negroid dibanding untuk Kaukasia sangat rentan sekali terhadap kanker kulit itu seperti Oke, itu. coba slide berikutnya. Ini dalam sekali pembahasannya ya dok ya. Iya, Banyak jadi pengetahuan supaya kita hari lebih ini. mengerti ya, supaya paham, jadi nggak setengah-setengahnya. Betul. Pembentukan vitamin D ini, jadi memang basic kan, dia kan udah ada provitamin D. Jadi dengan bantuan sinar matahari itu menjadi vitamin D yang alamiah ya, yang bukan kita asup dari oral atau dengan Suplemen suplemen, gitu betul, ya, Dok, ya. seperti itu. Nah, dan juga alat ekskresi. Jadi kan untuk keringat kita kan dihasilkan dari kulit ya. Jadi karena ada pori-pori kulit nih yang akan membuahkan itu hasil keringat kita gitu. Jadi yang butir-butir itu dari si pori-pori kulit itu seperti itu, karena dari pembentukan kulit itu. Untuk sendiri. pembentukan vitamin D pada saat kita berjemur tadi idealnya kan tadi waktu sudah disampaikan ya. Ya. Kalau untuk pakai tabir suryanya untuk di Indonesia SPF berapa sih dok? Artinya kan Idealnya banyak sih, pilihan nih ya di betul, idealnya sih SPF 30 sudah, tapi yang penting diulang ya pengulangan, karena kan SPF itu kan akan dibagi nanti dari maksimal erythema dosis untuk paparan sinar mataharinya. Jadi kalau misalnya SPF 30 berarti kita lebih sering harus mengulang, atau enggak SPF 50 idealnya gitu, dan juga itu tetap harus diulang. Jadi nggak mungkin kita pakai seharian. Misalnya kan dipakai sholat ya, yang beragama muslim itu sholat zuhur, asar itu pasti harus pengulangan lagi, karena pasti kan sudah terhapus. Seperti baik. itu, Jadi air harus wudhu. diulang aplikasinya gitu Ya, karena kan terhapus air wudhu ya pastinya gitu. Coba slide berikutnya lagi Baik. ya. Penyakit kulit saat pandemi COVID-19. Sebenarnya tadi sudah dibahas ya di segmen Ya, awal. Ada secara dermatitis kontak sepintas. iritan, tekanan atau yang pressure ini, dan neurodermatitis gitu Betul. ya. Mungkin ada yang ingin ditekankan lagi dokter, barangkali ada yang ketinggalan, belum mengikuti di segmen awal gitu ya dok. Nah iya, ini paling penting banget ini, karena ini kan memang di fase kita new normal ya, di pandemik COVID-19 ini itu sangat penting semua tuh yang ketiga itu. Dermatitis kontak iritan tuh yang pasti harus diwaspadai dengan sering mencuci tangan ya, dengan menggunakan sabun-sabun antiseptik dan hand sanitizer. Itu kita mesti memang harus menjaganya dengan menggunakan emollient atau pelembab. Jadi jangan lupa itu juga harus diimbangi, Pelembab, atau menggunakan hand sanitizer kan juga banyak tuh yang sudah menggunakan emollient untuk pelembab. Seperti itu. Dan juga memang ini kan memang banyak kasus-kasus juga nih, dan juga jangan sembarangan mengobati sendiri juga. Karena kadang udah pada pecah gitu ya, udah retak-retak gitu kulitnya, baru ke kita gitu kan juga itu bahaya banget, karena kan menjadi port the entry dari bakteri. Pintu masuk tadi Betul. ya, bakteri. Seperti itu. Nah,
Yang kedua ini dermatitis pressure, tekanan ini biasanya karena menggunakan masker kan memang suka ini ya tertutup sekali gitu memang banyaknya. Jadi coreng-coreng yang kita bukanya jadi seperti itu, merah-merah gitu jadi ya. alergi. Belum Seperti itu nyeri juga. gitu ya bagi Betul. sebagian. Apalagi yang perawat atau dokter yang memang kerjanya memang menangani pasien-pasien COVID-19 itu kan maskernya lebih over ya, lebih ya pakai yang N95 yang benar-benar menutup gitu kan memang tidak nyaman dan memang membuat pasti wajahnya mereka juga menjadi tidak sebaik seperti dulu lagi gitu. Neurodermatitis ini yang tadi ya dok ya. Nah ini yang biasanya pada orang-orang pekerja yang biasanya work from office menjadi work from home atau anak-anak sekolah seperti itu. Nah itu khas banget ya, yang membedakan mungkin para pemirsa yang melihat. Jadi kalau misalnya neurodermatitis itu sangat khas pada leher ya, pada siku, pada punggung kaki, punggung tangan gitu ya. Itu ya ini karena stres di rumah aja gitu ya, bosan kerja, bosan belajar, nggak bisa kemana-mana yang biasanya mungkin ke mall seminggu sekali gitu kan. Sekarang mungkin masih batasi, kadang-kadang memang ada kebosanan seperti itu tuh wajar sih, nanti bulan itu penyakit neurodermatitis seperti peradangan itu. ini berarti pengertiannya merah apa mungkin? Tidak, jadi kalau neurodermatitis itu lebih ke penebalan, jadi eksim atau kita bahasa alami ya, atau penebalan kulit yang berbentuk seperti bulatan gitu ya, dan dia timbul lebih ke hitaman malah ya kalau sudah itu. Sulit balik lagi dong kalau udah terlanjur menghitam. Itu nanti kalau misalnya untuk penyembuhannya kita suntik sih dengan menggunakan injeksi steroid. Gitu. Jadi contohnya ini seperti eksim gitu ya dok ya? Ya, memang semua dermatitis kan namanya eksim. Eksim itu dermatitis tapi variasinya berbeda-beda, macam-macamnya berbeda-beda seperti itu. Oke, coba slide berikutnya. Ini karena memang genetically ya dok ya? Dan ditambah tadi ada pentrigger yang jelas betul. belum selesai pandeminya. Iya. Oke, di rumah terus gitu kan kerjanya. Mungkin bagi sebagian orang udah bosen tadi ya dok, seperti dokter bilang. Penyakit kulit saat pandemi COVID, tadi ya jerawat, terus jamur, dan ada skabies gitu ya dok ya? Tungau dari, bagaimana dok? Jerawatnya pun juga macam-macam nih kan, jerawatnya juga ada yang jerawat karena faktor masker ya, ada juga jerawat masuk stres juga gitu. Jadi kan. Jadi mempengaruhi hormonal gitu. Betul, karena sulit tidur ya, kadang-kadang juga waktu tidur yang tidak rutin lagi, kadang-kadang mesti ada yang begadang, mengerjakan pekerjaan rumah atau segala macam itu dapat menimbulkan jerawat itu sendiri seperti itu. Jadi kan kita punya kriteria juga jerawat ada beberapa macam seperti itu. Jerawat itu juga nggak hanya di muka aja ya Mbak ya, jadi ada juga yang di dada, di punggung, seperti itu kan juga dari pola kebersihan juga seperti itu. Karena kan di rumah aja juga kadang-kadang jarang mandi misalnya. Iya betul sekali, benar. Jadi kan banyak menimbulkan jerawat. Dan jerawat juga ada campur juga, ada jerawat yang disebabkan oleh jamur ya, acne fungal seperti itu. Jadi banyak sekali jerawat-jerawat yang timbul sekarang karena fase pandemi COVID-19. Acne fungal gitu ya dok. Betul. Ya. Terus tadi jamur dan skabies nih karena mungkin sebenarnya kurang menjaga kebersihan dan. Iya, yang pasti kurang menjaganya karena ya mungkin mandi juga nggak teratur gitu. Kadang mungkin nggak mandi ya, seharian juga nggak ketemu siapa-siapa dipikirnya kan. Nah itu yang sangat lagi zoom off cam aja gitu kan, gak ada yang lihat. Ada yang seperti itu kan. Yang penting buka doang kan. Nah itu harus rajin mandi juga, membersihkan terutama bagian lipatan-lipatan tuh sangat sering tuh tinea tuh pada tinea cruris ya, pada lipatan-lipatan, terus candidiasis juga pada lipatan ketiak, pada bawah payudara seperti itu yang sering timbul. Intinya ini beragam ya, mau anak-anak, remaja, orang dewasa sekalipun, bahkan lansia gitu ya. Ini iya betul. Bisa aja mengalaminya ya dok ya. Betul. Karena kan tadi kan backgroundnya beda-beda. Oke, coba slide berikutnya lagi. Tips menjaganya sekarang di rumah barangkali ya menjaganya dok ya. Lebih bagaimana kita lebih ke stay at home. Jadi pertama ya pasti mandi seperti normal ya, sehari 2 kali gitu dengan sabun yang menggunakan pelembab ya, karena itu tadi karena basicnya kan kita sering terpapar dengan sabun antiseptik gitu ya untuk cuci tangan sehari-hari dengan menggunakan hand sanitizer. Jadi kita harus mengimbangi dengan sabun yang menggunakan pelembab seperti itu. Dan juga menggunakan juga lotion untuk pelembab khusus seperti itu ya. Dan skincare nah ini. Ya, dan skincare itu yang dirumuskan oleh spesialis kulit dan kelamin, itu bukan pelembab yang tadi untuk seperti tadi saya bilang ya, berjemur tuh wajib. Nggak berjemur pun juga aktivitas di luar tuh harus menggunakan tabir surya, itu paling basic banget. Oh gitu ya dok? Ya. Walaupun kita mungkin kebanyakan indoor, nggak outdoor, nggak kena sinar matahari, tetap pakai. Apalagi masak, kena paparan sinar komputer gitu tuh wajib pakai tabir surya. Termasuk
juga itu ya Betul. dok ya, resiko juga ya. Kira, Iya. pikirannya kalau tabir surya kalau mau keluar aja kena matahari, enggak ya dok ya? Kadang-kadang ibu-ibu itu kan suka menyepelekan gitu ya. Yang sering salah malah kadang-kadang abis pakai krim malam tuh nggak cuci muka langsung masak gitu. Salah banget, kadang-kadang langsung mukanya langsung gosong gitu. Karena kan memang krim malam itu tidak bisa dipakai kena paparan apapun ya, matahari atau panas gitu nggak bisa gitu. Jadi memang harus dibersihkan mukanya dulu sebelum masak pakai tabir surya seperti itu supaya juga terlindungi dari panasnya di masakan itu wajan, uapnya seperti itu kan harus Wah, ini tips dilindungi yang juga. bagus ya. Makanya banyak yang mengeluh flek misalnya, tapi di Kadang, rumah aja iya padahal. bahkan flek di rumah aja kan orang menjadi flek lagi nih ya dok ya, sebenarnya kadang-kadang seperti itu ya, problemnya seperti itu karena mereka kadang-kadang di rumah aja males pakai ini nggak juga ini, terus kadang-kadang juga berjemur menjemur pakaian ya yang tidak sengaja juga kan kadang-kadang cuma jemur aja bisa di mesin cuci sebentar doang kok jemur gitu padahal panas juga kan. Nah itu juga mereka juga suka salah gitu nggak pakai tabir surya kan tuh kalau setiap hari sering juga kan akan cepat menimbulkan flek-flek hitam seperti itu. Dan jangan lupa tadi minum vitamin dan suplemen yang berfungsi untuk imunitas dan tentunya kesehatan kulit ya dok Itu ya. sangat penting juga. Dan jika terdapat masalah kulit atau penyakit kulit, segera konsultasi ke dokter spesialis kulit dan kelamin. Ini udah pasti ya dok ya. Mungkin karena di tengah pandemi ada yang mungkin masih belum berani gitu dok. Ya kadang-kadang online, kadang-kadang konsul online. betul, Atau kadang-kadang juga mungkin beli-beli self langsung. medication dok yang bahaya dok ya kan. Artinya Iya. skincare rutin nih gitu kan. Atau mungkin produk-produk apa untuk mengempeskan aknenya. Jadi browsing terus cari tahu Betul. sendiri, beli sendiri. Tapi belum tentu cocok juga ya Iya, dok ya. itu yang sering banget terjadi gitu Oke, pada perlu- produk-produk online yang mereka perlu tidak konsul tahu. makanya ya dok ya Iya. untuk lebih detailnya lagi. Dokter, kita masuk ke pertanyaan email dulu ya. Boleh, Nanti silakan. diberi tanggapan satu persatu ya. Jadi bagi pemirsa yang ingin bertanya via email, silakan kirim saja pertanyaan ke email kami di dokterkuelsinta@yahoo.co.id. Format lengkapnya di bawah ini, nama, usia Anda atau usia pasien yang ditanyakan serta tempat tinggalnya. Baik, pertanyaan pertama ini dari Muhammad Aryan Asah, usianya 18 tahun dari Bekasi. Maaf dok, saya mau tanya. Saya awalnya sering ikut kegiatan semprot disinfektan di lingkungan saya tinggal. Nah awalnya dari tangan dan kaki saya mengalami gatal-gatal gitu, lalu iritasi dan infeksi gitu dok. Nah ini posisi di kaki, di tangan juga ada. Sebelumnya sudah pernah sembuh tapi ini kambuh lagi dok. Yang saya takutkan juga apakah masalah kulit saya ini karena penyakit gula, tapi saya belum cek gula darah. Usia saya juga masih 18 tahun. Terima kasih dok, mohon sarannya dok. Jadi awalnya ikut kegiatan semprot Iya, disinfektan gitu. betul. Terus gatal-gatal, Terpapar iritasi, ya, infeksi gitu ya dok. Ini termasuk kategori mana dok? Karena kan tadi di slide ada dermatitis kontak lah, atau Iya. mungkin yang neuro atau Ya, bagaimana dok? termasuk kan dermatitis kontak iritan ya, karena kan faktor-faktor disinfektan tadi. Nah mungkin kan juga pasien tersebut kan belum berobat ya, saya pikir kan, karena kan memang kayak dia nggak ada kata-kata dia sudah berobat, jadi mungkin pengobatannya pun salah gitu. Mungkin yang dia beli-beli juga bukan pengobatan untuk dermatitis seperti itu, untuk eksim seperti itu. Jadi memang kadang-kadang juga pasien ini suka beli-beli di apotek. Mereka seperti ini dipikir jamur, pakai pengobatan jamur seperti ini. Kadang-kadang juga kebalikan kalau jamur dikasih obat eksim itu kan sangat-sangat sangat kontra gitu Beda kan. penyebab. Iya, jadi makanya kalau misalnya penyakit jamur dikasih obat eksim tuh makin subur jamurnya. Ya Allah. Nah, begitu pun juga penyakit eksim atau dermatitis dikasih obat jamur ya makin buruk ya kulitnya seperti itu. Jadi memang disarankan memang harus apalagi di Bekasi itu kan bisa langsung ke rumah sakit Bakti Kartini itu di Bekasi gitu. Bener. Artinya nggak sesuai indikasi ya dok kalau self Betul. medication takutnya gitu seperti itu ya dok ya. Dan belum tentu juga gula ya, jangan langsung persepsi langsung kemana-mana gitu, karena kita harus tahu ya ada pencetusnya gitu kan. Kita lihat dari pencetusnya dulu, dari anamnesisnya dulu ya, pemeriksaan fisik kita secara jelas gitu, baru kita bisa ke pemeriksaan penunjang lainnya seperti mungkin ditakutkan ada gula atau sebagainya. Tapi kalau misalnya memang tidak ada apa-apa, memang pencetusnya karena faktor luar ya dari produk-produk disinfektan tersebut, ya kita fokus ke situ untuk ini. Karena kan memang harus ditangani dengan secara khusus gitu, dengan spesialistik seperti itu. Oke, begitu ya. Jadi memang ya udah saatnya nih mungkin ke rumah sakit Bakti Kartini gitu ya dok ya. Ya kan Untuk Bekasi evaluasi tuh, ya. karena Ketemu dokter Ratna untuk tanya-tanya nih. Karena Iya. mungkin ada riwayat keluarga juga penyakit diabetes mellitus ya. Jadi dia mikir apa mungkin ini sama seperti keluarganya gitu kan luka-luka. Tapi ini lebih ke dermatitis kontak tadi ya dok
Dok ya, karena ikut kegiatan semprot disinfektan. Kandungannya ini memang bagi sebagian orang yang kulitnya rentan sensitif tadi, ya. sensitif, Ya jadi karena kan memang ada iya, beberapa yang Dok. mengandung alkohol, terus seperti klorida ya, seperti itu kan banyak juga yang tidak tahan ya seperti itu. Karena kan seperti yang produk-produk untuk pemutih seperti itu kan menggunakan klorat seperti itu. Oke, Campurannya seperti baiklah. itu. Seperti itu ya sarannya untuk Sodium klorid. adik kali ya, adik Muhammad Aryan Asa atau Semoga Mas. terjawab ya. Iya, gitu kan. Oke, alhamdulillah. Oke, Dok, pertanyaan berikutnya ini dari Mbak Tari atau Ibu Mbak kali ya, usia masih 20 tahun. Tari 20 tahun dari Tangerang. Bertanya seperti ini. Jadi gini, Dok. Saya ada keluhan rambut rontok dan seperti berketombe besar-besar gitu hingga menyebabkan garis rambut tipis. Saya sudah ke dokter kulit dan tes lab positif jamur Piedra Hortae katanya. Betul. Saya sudah konsumsi ini apa? Grisewolfin, Grisewolfin. obat jamur 1 bulan dan itraconazole gitu ya. 1 minggu rontok berkurang jauh dan tes lab lagi negatif jamur. Tetapi setelah 2 bulan kemudian rambut saya rontok lumayan banyak lagi, Dok. Kira-kira penyebabnya apa ya, Dok? Padahal saya sudah memakai shampoo anti jamur. Sebenarnya penyebab infeksi jamur di kulit kepala itu selain karena faktor kelembaban apa ya, Dok? Panjang ya. Soalnya selama ini saya pakai hijab, berkeringat karena panas, tidak pernah ada masalah gitu ya. Tapi sekarang kebetulan juga ada pandemi, malah nyebabin rambut saya rontok lagi. Apakah ada kaitannya, Dok, dengan tema kita hari ini? Artinya seperti apa tanggapannya? Oke, ini terima kasih dari Tari, 20 tahun Tangerang. Iya. Jadi rambut rontok, berketombe, terus positif jamur, tapi sudah berobat, Dan berkurang, negatif. udah negatif, tapi ceritanya kambuh-kambuhan ya, Dok ya, berarti ya, Dok ya? Iya betul. Nah mungkin memang jamurnya sudah bagus, tapi karena penyakit lainnya gitu ya. Karena kan kalau dengan gejala seperti itu nggak cuma pada Pityriasis atau ini juga bisa ya. Jadi seperti ada penyakit dermatitis seborrheic itu juga bisa kombinasi antara eksim dan jamur juga bisa diwaspadai gitu. Pityriasis sicca misalnya ketombe seperti itu ya. Atau bahkan ada psoriasis seperti itu, penyakit autoimun seperti itu. Dan itu memang harus kita lihat langsung secara langsung dan kita dengan pengobatan secara langsung yang saya harus lihat kondisi seperti apa gitu kan. Karena kan bila mana memang sudah negatif jamurnya dan sudah menggunakan obat-obat jamur sampo yang anti miko ya atau anti jamur itu ya memang berarti sudah sembuh jamurnya dan berarti sekarang kerontokan itu timbul karena faktor penyakit yang lain gitu. Karena banyak juga kerontokan itu karena penyakit autoimun juga banyak seperti itu. Oke, jadi memang perlu dilihat langsung dulu oleh dokter Iya, betul. Ratna misalnya kan, nih kondisi rambutnya seperti apa sih Iya. gitu ya, mungkin apakah ini tadi maaf ada autoimun atau enggak gitu ya, Dok Betul. ya. Jadi ada segala banyak kemungkinan, jadi memang harus dilihat dulu pemeriksaan fisiknya seperti apa gitu ya, Dok ya. Dan nutrisi yang baik gitu ya, itu juga mempengaruhi. Kadang-kadang sekarang orang banyak diet itu sangat mempengaruhi loh terhadap kerontokan rambut. Banyak sekali pasien-pasien saya tuh karena korban diet yang tidak benar mungkin terlalu drastis itu ya, rambutnya pada rontok. Oh ya. Karena nutrisi-nutrisi banyak yang hilang ya. Jadi kita memang harus imbangi dengan nutrisi yang cukup untuk pertumbuhan rambut seperti itu. Jadi jangan jadi korban diet juga gitu Ya ya, Dok betul, ya. itu kan Nutrisinya sangat malah bahaya cukup. sekali. Oke, kalau selama ini pakai jilbab berkeringat karena panas tidak pernah ada masalah, ya mungkin nanti kali ya kita bahas lagi ya kalau yang memang sudah pakai jilbab atau apa, mungkin perawatan kulitnya juga akan berbeda atau enggaknya gitu Iya, ya, Dok. betul. Ya, oke, kita jeda dulu sebentar, Ya. nanti dilanjutkan di segmen terakhir ya, Dok ya. Baik. Iya, dan pemirsa jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami akan kembali sesaat lagi. Ya pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di program Dokterku, masih membahas mengenai menjaga kesehatan kulit saat pandemi COVID-19 bersama dengan Dr. Hajah Ratna Komaladewi SPKK MKes Fins DV. Beliau adalah dokter spesialis kulit dan kelamin dari Rumah Sakit Bakti Kartini. Dr. Ratna, dilanjutkan kembali ya. Ya. Sebelum ke closing statement, jadi sih lebih ke
tips untuk mencegah aja kali ya. Karena kan kalau sudah terlanjur memang sih penyakit kulit tuh sangat beragam, sangat banyak beragam banget. ya. Artinya nggak yang sampai nggak tahu juga deh kalau ada yang mengancam nyawa gitu. Tapi ini kan Ada yang mengancam kayak iya, Stevens Johnson syndrome tuh karena mengganggu keracunan kualitas obat. hidup ya dok Betul. ya. Tentunya seperti itu. Tergantung dari derajat ringan sedang Iya. beratnya juga sih. Cuma maksudnya begini dokter, kan orang kan beragam gitu ya. Ada yang tipe kulitnya beginilah, begitu. Tempat tinggalnya juga kan mungkin pengaruh juga lingkungan pekerjaan segala macam. Kemudian juga ada yang berjilbab, ada yang enggak gitu ya dok ya. Betul. Ininya kan tadi kan saya berjilbab nih, kemudian ada Nggak masalah kemana-mana seperti ini gitu kan. ya. Nah, bagaimana Sebenarnya. itu dokter? Maunya memproteksi kulit tapi kok malah jadi tambah penyakit gitu ya dok ya. Jadi seperti apa sih yang bisa dokter sampaikan agar kita semua jadi makin tenang nih untuk dapat tipsnya langsung dari dokter Ratna? Silakan. Ya, terima kasih Mbak. Yang mungkin kalau sebenarnya hijab seperti saya ini ya memang harus dengan perawatan yang khusus ya, menggunakan sampo yang sesuai dengan jenis kulit kita gitu ya. Dan juga mencuci rambut juga nggak mesti sehari sekali gitu, nggak sih. Sesuai dengan, kalau memang kayak rambut saya itu kan kering ya, jadi saya memang tidak cuci rambut setiap hari gitu. Jadi menggunakan sampo khusus yang sesuai dengan kulit rambut saya dan rambut saya gitu ya. Jadi tetap terjaga kelembaban dengan menggunakan conditioner juga seperti itu. Dan memang kalau di rumah kan memang kalau sama keluarga aja dibuka hijabnya gitu kan. Karena sama keluarga yang muhrim kan ya nggak selalu pakai jilbab itu, jadi kan bisa bernafas kulitnya. Dan rambutnya juga kita gerai gitu, jangan juga dikuncir terus. Karena kalau diikat terus juga akan menarik rambutnya, kan menyebabkan tuh timbul kerontokan dan terlalu padat juga kan. Jadi kita memang harus pintar-pintar kita untuk menjaga si kelembaban dan juga udara pada rambut kita juga gitu. Jadi kalau misalnya kecuali kalau ada orang masuk baru yang dari luar pakai hijab lagi gitu, seperti itu. Itu tipsnya ya tadi untuk pertanyaan dari Mbak Tari kali ya, untuk lebih detailnya lagi seperti apa. Nah, artinya gini, jadi pada prinsipnya kan tadi menjaga agar kulit kita tetap sehat sesuai dengan fitrahnya gitu lah ya dok ya. Betul. Dijaga kelembabannya, terus juga kemudian seandainya ada permasalahan kulit, nah ini mungkin apa yang ingin dokter tekankan juga kali ya, karena kan makin kesini makin banyak kasus yang self medication gitu ya dok ya, ambil keputusan sendiri, tapi ternyata maaf datangnya udah terlambat. Betul. Mungkin datang ke dokter Ratna bukannya konsultasi yang masih awal-awal, tapi sudah yang parah sekali, dan itu kan tentu waktu tenaga biayanya akan jauh lebih besar juga begitu ya dok ya. Betul. Mungkin penekanan untuk mencegah menjadi yang lebih buruk tuh juga seperti apa dok untuk kesehatan kulit kita? Iya betul, kadang-kadang udah sampai beberapa bulan gitu ya. Kadang-kadang juga pada anak remaja takut gitu bilang sama orang tuanya gitu kan. Tapi begitu orang tuanya cek, ya ampun udah separah ini gitu kan. Banyak sekali yang seperti itu karena ketakutan. Padahal ya lebih ini aja, lebih open mind gitu ya, bahwa yang penting itu kesehatan kulit itu ya diutamakan. Bila misalnya udah ada gatal-gatal mesti seminggu ya, 3 sampai seminggu itu memang harus segera dikonsultasikan ke dokter spesialis kulit. Jangan juga beli obat-obatan sendiri, beli obat-obatan online, walaupun di apotek gitu ya. Tanya-tanya gitu yang bukan dokter spesialis kulit, kadang-kadang kan juga sok-sok tahu gitu ya, maaf ya. Jadi kan malah menimbulkan penyakit baru gitu. Apalagi kalau minum-minum obat yang terus menerus, misalkan steroid gitu terus menerus, kan akan menimbulkan banyak efek samping gitu kan. Ada juga sampai kebutaan gitu ya, minum karena dia nggak mau ke dokter. Setelah itu baru saya rawat tapi sudah glaukoma seperti itu karena sering minum steroid seperti itu. Dan juga yang ditakutkan adalah penyakit karena keracunan obat tuh kan, Stevens Johnson syndrome tadi yang mengancam nyawa seperti itu. Iya, jadi intinya itu jangan banyak sekali. sembarangan ya dok, Iya konsumsi betul. obat. Karena kan kita nggak tahu tadi jangka waktunya nih boleh sampai seberapa lama gitu ya. Jadi nggak mau berobat ngandelin obat yang dibeli umum gitu. Karena nggak taunya nggak sesuai indikasi juga, takutnya malah jadi komplikasi gitu ya dok. Betul, dan gatal-gatal pun juga tidak melulu karena kulit. Karena faktor dari gigi juga sangat berpengaruh loh. Tidak ada gigi berlubang atau ada gigi yang pecah atau bagaimana tidak terkondisikan dengan baik, karena kan dipikir udahlah yang penting nggak sakit gitu kan. Kalau orang pada ketakut ke dokter gigi ya, karena takutnya kan diapa-apain gitu ya, korek-korek itu, padahal sih itu harus ditambahkan juga gitu. Kebersihan secara karena semuanya. waktunya terbatas, Ya, jadi seru banget ya. closing statementnya nih Dr. Haja Ratna yang bisa disampaikan untuk kita semua mengenai tema hari ini, singkat saja, silakan. Ya, yang pasti kalau misalnya sudah ada masalah kulit gitu ya, jangan sepelekan, langsung berobat ke dokter spesialis kulit. Untuk utamanya kalau misalnya dalam pandemi COVID-19 ini, yang pasti kita harus meminum obat oral yang sesuai dengan kulit kita, dan sesuaikan dengan vitamin C ya, dengan suplemen yang mengandung antioksidan. Jangan juga beli-beli yang asal-asalan juga gitu, karena juga banyak sekali resiko yang terjadi bila mana
overdosis ya, terlalu banyak antioksidan yang diminum atau vitamin-vitamin yang lainnya tidak diperlukan untuk tubuh kita seperti itu. Jangan lupa olahraga yang teratur, tidur yang cukup, dan berjemur itu sangat diperlukan dalam situasi pandemi COVID-19 ini. Wah, bagus sekali penutupnya. Terima kasih Iya. Dokter Ratna telah berbagi ilmunya di sini. Insya Allah membawa banyak manfaat. Amin, apalagi Kita Jumat semua. barokah ya. Iya, Jumat barokah. Wah, pas banget ya Dok Pas ya. banget. Semesta mendukung nih Dok ya. Terima kasih dokter sekali lagi ya. Sukses Ya. selalu, berkah selalu ya Dok ya. Amin. Iya, amin. Dan pemirsa, terima kasih juga Anda telah mengikuti program ini. Saya Rini Ayuning Tias beserta seluruh kru yang tugas mohon undur diri dari hadapan Anda. Sekian dan sampai jumpa.